Halo Sobat Fighter, jumpa lagi dengan saya Kinan Aji. Kembali kita ngomongin lagi tentang bela diri. Pada video kali ini kita akan kembali ngomongin tentang woman self defense. Kali ini kita akan ngobrolin tentang apa saja sih alat-alat apa saja sih yang bisa digunakan oleh seorang perempuan untuk membela dirinya ketika berada dalam keadaan terancam, ketika selamatannya terancam, ketika dirinya berada dalam bahaya. Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, kalau zaman dulu nih ada yang namanya tusuk konde. Tusuk konde itu bagi seorang wanita zaman dulu kan rambutnya panjang-panjang tuh, dia bisa ditusuk di rambutnya untuk digelung. Tapi hari gini kan orang-orang nggak pakai tusuk konde kan, jarang sekali yang masih menggunakan tusuk konde. Tapi kalau memang masih ada yang pakai, itu bisa menjadi alat untuk membela diri bagi seorang perempuan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah buat teman-teman yang wanita karir ini pasti tahu dong yang namanya high heels, wedges gitu kan. Itu kan juga aksesoris atau perlengkapan perempuan yang dipakai hari-hari. Itu pun dapat digunakan untuk melakukan pembelaan diri ketika berada dalam situasi sulit. Karena bentuk dari high heel dan wedges itu bisa menjadi alat untuk dia membela diri. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kunci motor, kunci mobil, gitu kan, yang kurang lebih kan segini nih panjangnya tuh. Itu bisa menjadi alat untuk melakukan pembelaan diri ketika berada dalam ancaman. Karena itu kan benda tumpul dan keras pula, maka bisa dilakukan untuk sebagai alat pembelaan diri. Lalu apalagi yang ketiga, yang keempat adalah helm. Helm itu kalau kita naik motor kan kita punya helm. Helm pun bisa kita jadikan sebagai alat untuk pembelaan diri ketika kita berada dalam kesulitan. Tinggal diketok aja kan bisa, ketok wajahnya, ketok bagian mana, itu bisa menjadikan alat kita untuk melakukan pembelaan diri. Jadi jangan terlalu panik untuk mencari alat-alat yang tidak ada. Di sekeliling kita sudah ada bagi seorang perempuan. Lalu apalagi selain helm ada payung. Payung itu juga dapat dijadikan sebagai alat untuk membela diri ketika berada dalam situasi tidak aman. Payung itu kan lumayan panjang segini kan. Nah, itu bisa digunakan untuk membela diri. Selain payung, apalagi ada tas. Tas juga bisa dijadikan untuk kita membela diri dari serangan lawan atau dari ancaman benda tajam atau benda tumpul. Tas bisa digunakan untuk membela diri. Selain tas apalagi? Yang ketujuh itu ada buku. Kalau teman-teman mahasiswi yang suka bawa buku tebal seperti ini, kamus. Walaupun sekarang tuh kalau kita mau pakai kamus tuh udah nggak perlu lagi tebal-tebal kan, kita tinggal download aja di Play Store, udah dapat kamus, udah enak, udah nggak pecat-pecat aja. Tapi kalau yang suka bawa buku tebal, itu bisa dijadikan alat untuk membela diri, karena buku yang tebal itu di bagian ujungnya itu yang ada lemnya itu keras loh. Itu kalau dibenturkan ke wajah, ke mata, ke hidung, ke tenggorokan, itu bukan cukup lagi, sangat mengganggu konsentrasi kalau tepat sasarannya, bahkan bisa mengganggu keseimbangan lawan ketika kita benturkan ke wajahnya, ke hidungnya, atau ke lehernya. Itu juga berguna buat teman-teman melakukan pembelaan diri. Lalu apalagi? Ada shawl itu yang bisa digunakan oleh perempuan. Shawl pun bisa digunakan sebagai alat untuk membela diri dari ancaman keselamatan, dari ancaman malah bahaya yang datang. Karena shawl itu juga dari bahannya cukup kuat, jadi kita bisa gunakan untuk melakukan pembelaan diri ketika ada serangan kepada diri kita. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir hari ini nih kita berpikiran ketika kita berada di pandemi. Apa itu? Hand sanitizer. Tentunya hand sanitizer yang spray. Itu bisa kita gunakan untuk membela diri. Hand sanitizer itu bisa kita semprotkan ke wajah, ke mata. Nah, itu bisa membuat lawan terganggu penglihatannya, dan saat itu kita bisa melarikan diri atau kita bisa minta tolong kepada orang-orang di sekitar. Nah, itulah yang kiranya bisa saya bagi di video singkat ini kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.